Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Sari, NIM saya 72114191144. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Pembuatan keputusan atau decision making, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Yang selanjutnya ada fase pemecah masalah. 4 tahapan dari Herbert A. Simon. Menurut Simonorang, yang memecahkan masalah terlibat dalam yang pertama, aktivitas intelijen, mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, ada aktivitas pemulihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa tindakan yang tersedia. Kemudian yang keempat ada aktivitas pengkajian, di mana yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, memilih solusi yang terbaik. Dapat kita capai dengan berbagai cara. Menurut Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama, analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua ada penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga ada penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Selanjutnya ada struktur permasalahan. Seorang manajer dapat memahami beberapa masalah lebih baik dibandingkan yang lain. Masalah mengenai beberapa banyak persediaan yang harus dipesan merupakan sebuah contoh permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seorang manajer. Yang pertama ada terstruktur atau struktur problem. Terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua ada masalah yang tidak terstruktur atau unstructured problem. Adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah masalah semi terstruktur atau semi structured problem. Adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah-pemecah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya ada pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu dan mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitasnya. Terdapat 4 jenis model. Yang pertama model fisik, merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda yang sesungguhnya. Yang kedua model naratif, yaitu menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau yang tertulis. Dan yang ketiga ada model grafis, yaitu menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Model grafis juga digunakan dalam desain sistem informasi. Kebanyakan perangkat yang digunakan oleh pengembang sistem bersifat grafis. Dan yang keempat adalah model matematis, digunakan oleh manajer bisnis yang sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ.
Selanjutnya ada kelas model matematis. Diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimisasi. Yang pertama ada model statis atau dinamis. Model statis yaitu tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel atau berkenan dengan situasi pada waktu tertentu. Selanjutnya ada model dinamis yaitu melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, di mana menggambarkan perilaku entitas seiring dengan waktu seperti gambar bergerak atau film. Yang kedua ada model probabilitas atau deterministik uh, uh, pro- uh, probabilitas adalah kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Model yang melibatkan probabilitas disebut model probabilitas. Jika tidak, maka disebut model deterministik. Yang ketiga ada model optimisasi atau suboptimisasi. Model optimisasi adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Agar suatu model dapat melakukan ini, masalah tersebut harus terstruktur dengan amat baik. Selanjutnya ada model suboptimisasi, yang seringkali disebut sebagai model pemuas, memungkinkan seorang manajer untuk memasukkan seperangkat keputusan. Setelah langkah ini diselesaikan, model tersebut akan memproyeksikan hasil. Model ini tidak mengidentifikasi keputusan yang akan memberikan hasil yang terbaik, namun membiarkan manajer melakukan tugas ini. Setiap model dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 dimensi ini. Sebagai contoh, formula EOQ merupakan model statis, deterministik, dan optimisasi. Selanjutnya ada simulasi, yaitu tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi atau simulation. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Kesimpulannya, pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau yang dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau memberi manfaat. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik. Model memiliki suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Model yang memilih solusi terbaik dan berbagai alternatif yang model memilih solusi terbaik dan dari berbagai alternatif yang diterapkan. Sedangkan simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.